Sementara itu pemirsa, pasca OTT KPK terhadap pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan akan melakukan evaluasi di kementeriannya jika nanti mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri PU menegaskan pihaknya tidak akan menutup-nutupi perkembangan kasus tersebut jika menyeret sejumlah nama pejabat di Kementerian PU Pusat Jakarta, namun dirinya meminta semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lampu matiin. Hal ini disampaikan Dodi usai meninjau persiapan akhir sekolah rakyat Sentra Handayani di Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Dodi mengungkapkan sampai saat ini masih menunggu laporan secara lengkap dari Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK beberapa waktu lalu. Pihaknya tidak akan menutup-nutupi proses penyidikan yang sedang berjalan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi mengingatkan bawahannya untuk taat kepada aturan hukum dan tidak terjerat korupsi. Dirinya mengingatkan kepada pegawai yang terjerat bukan hanya sanksi pemecatan, namun proses hukum yang berlaku harus terus dijalani. Bang tadi saya kan TPK pejabat pembuat komitmen yang kena di PU kan. Nah itu sampai sekarang sampai per detik ini saya belum dengar ada peralihan status ya. Tersangka itu kan belum. Begitu lagi tersangka ya pasti kita proses kepegawaiannya pasti. Kemarin kan sudah saya sampaikan juga semalam kan asas praduga tak bersalah tetap. Tapi kemudian kalaupun itu nyangkut teman-teman di kantor Patimura, saya nggak akan nutupin. Cuman tetap bagi saya asas praduga tak bersalah itu wajib gitu loh. Makanya kemudian saya sampaikan kan, kalau kemudian minggu depan saya dapat restu presiden, maka saya akan mengevaluasi itu eselon 1, eselon 2 dan sampai dengan pejabat pembuat komitmen. Ya tidak hanya berhenti, juga diproses secara hukum kan, nggak mungkin cuma berhenti lah. Berhenti satu hal, tapi proses hukumnya kan masih ada hal lain. Bukan ultimatum lah. Memang mungkin kan sudah berapa bulan sudah waktunya mengevaluasi kan. Tapi kan melakukan evaluasi harus ada restu dari. Diketahui sebelumnya KPK menetapkan 5 dari 6 orang dalam OTT di Sumatera Utara sebagai tersangka. Salah satu tersangka disebut Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Penetapan tersangka ini terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek sejumlah ruas jalan di Sumatera Utara. Sementara 5 orang tersangka yang ditetapkan KPK memiliki keterlibatan masing-masing dalam kasus ini. Mereka berasal dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan swasta.